Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sini, sini. Duduk. Dim, Ya Pak. gimana kabarnya Dim? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Oh, kabar alhamdulillah juga. Alhamdulillah bapak juga ya sehat Dim. Dari mana Dim? Dari habis jogging Pak tadi habis olahraga. Oh, olahraga. Pak Dwi ya? Iya Pak. Oh, itu ya teman bapak dulu. Bapak di salah satu universitas juga sama Pak Dwi itu. Gitu, Pak. Terus kalau boleh tahu kemarin habis ikut Olimpiade. Saya dengar dari Bu Dia. Oh iya betul Pak. Kemarin saya ikut Olimpiade di di Bandung Pak. Oh, Bandung malah. Kirain cuma di Jakarta. Bapak ya cuma dengar-dengar doang sih, belum tahu detail. Olimpiade apa itu, Dim? Olimpiade ini lomba matematika Pak. Matematika. Wah, pinter berarti kamu bisa dipilih jadinya. Juara berapa? Iya Pak. Alhamdulillah ya saya kurang agak kecewa sih Kak. Juara kemarin itu saya dapat juara 2. Juara 2 ya, lumayan lah, jauh-jauh dari Lampung terus ke Bandung dapat juara 2 ya, disyukuri aja tuh Dim ya. Alhamdulillah, berarti usahamu itu nggak mengkhianati, intinya ya semua kan karena Tuhan ya, sangkut pautnya sama Tuhan gitu Dim. Terus mungkin ya itu Dim, Bapak ya mengucap selamat ini ya, Dimas udah bisa membawa nama sekolah juara di Olimpiade di Bandung kemarin, Olimpiade matematika. Makasih Pak atas ucapannya. Ya, oke. Oh ya Dim, dengar tahun ini kamu lulus ya? Bener nggak itu? Iya bener Pak. Sekarang saya udah kelas 12 dan insya Allah bentar lagi lulus Pak. Dan insya Allah nanti melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi Pak. Baik, berarti dia harus tuh Dim, kamu lo udah pinter nih, ganteng. Ya masa prestasi sertifikat dari mana-mana, masa ya nggak mau daftar ini di perguruan tinggi gitu sih Dim? Apa itu? Ada niatan berarti Dim? Niatan untuk ke jenjang yang lebih lanjut? Ya insya Allah sih Pak. Insya Allah. Ngambil jurusan apa mohon? Apa univ di mana gitu? Belum kepikiran Pak mau ngambil jurusan apa, masih bingung Pak. Lah kok malah belum kepikiran nih, gimana lo Dim? Ya dicepetin lah, sebentar lagi kan ini pendaftaran akun SNMPTN. Kamu ya harus tahu lah, kalau enggak nanti ya tanya sharing sama bapak, siapa tahu kan Dimas masih bimbang di bidang mana, prospek kerjanya kemana gitu. Ya insya Allah lah Pak ya. Ya harus dong Dim, kamu kok insya Allah terus. Ngomong-ngomong, ada apa ini kok tumben seorang Dimas datang? Soalnya bapak ya jarang Dimas tuh kesini. Bapak kan cuman tahu dari ibu-ibu kalau Dimas nih guru-guru yang lain, kalau Dimas nih pinter gitu. Jadi gini Pak, sebenarnya saya mau cerita dari kemarin sama Bapak. Jadi saya punya permasalahan di bidang penyesuaian diri Pak. Penyesuaian diri. Jadi saya ini dalam penyesuaian diri itu masih gimana Pak ya? Masih belum bisa gitu. Masih belum bisa. Oh berarti ya kalau bapak pahamin ini mungkin sangkut paut mengenai masalah sosial Dimas ya? Iya. Dalam lingkup apa itu? Dalam lingkup pertemanan. Dalam lingkup pertemanan dalam kelas sendiri apa? Iya. Out sekolah? Dalam kelas? Dalam kelas. Oke, baik Dimas. Sebelum lanjut, mungkin minum dulu Dim. Harus nggak? Nanti apa nanti? Nanti aja Pak. Oke, baik Pak. Kalau gitu sebelum lanjut mungkin Dimas udah pernah dengar nggak sih apa itu konseling atau prosesnya bagaimana sebelumnya? Sebelumnya pernah dengar Pak, cuman belum pernah mengikuti Pak. Berarti
udah pernah dengar. Berarti ya sedikit jelasin ya Bapak, karena Dimas belum tahu juga. Nah jadi bimbingan konseling itu atau proses konseling itu suatu upaya bantuan yang diberikan konselor yaitu Bapak dan kepada konseli yaitu Dimas sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan yang mungkin apa ya, yang mungkin bingung gitu, kebingungan dalam memecahkan masalahnya. Terus pada akhirnya nanti tetap aja keputusan akhir tetap ada di Dimas. Dan untuk itu bisa dimengerti dulu belum sebelum lanjut? Sudah Pak, Sudah bisa mengerti. Jadi apa konseling? Jadi menurut saya konseling itu seorang konselor memberi bantuan kepada konseli atau pasiennya. Ya bisa begitu Dim. Dan ini ada tambahan sedikit mengenai azas-azas ya Dim. Ada azas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Mungkin 3 asas ini aja udah mencakup semua ya. Kayak kesukarelaan, Dimas datang ke sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dimas dengan niat baik untuk datang untuk menyelesaikan masalah. Dan Dimas tanpa ada paksaan terus menceritakan semua permasalahan Dimas tanpa ada kayak menutup-nutupi, dan sukarela, tidak ada kayak bapak ngancem kalau cerita ini apa gimana kan. Terus keterbukaan dari Dimas sendiri, bagaimana mengungkapkan masalahnya, semua diungkapkan apa tidak, itu kan bapak juga nggak tahu. Seenggaknya Dimas bisa semakin Dimas membuka permasalahan, mungkin penyelesaiannya kan semakin mudah juga Dimas. Dan kerahasiaan, mungkin kalau ini Dimas masih was-was kan kepada bapak juga, mungkin baru kali ini juga Dimas, bapak akan menjaga benar-benar mengenai permasalahan Dimas saat ini. Dan pada intinya bapak nggak akan bilang kepada siapapun tentang masalah Dimas, bebas Dimas cerita apapun, kemungkinan rahasia Dimas akan terjaga. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, baik. Mungkin ke langsung perjanjian waktu ya Dim, gimana? Iya boleh, boleh Pak. Oke. Kira-kira kalau 30 menit, karena Bapak juga ada rapat ini habis ini. Oh, insya Allah cukup Pak. Cukup, oke, baik. Kalau gitu gak cukup, semisal Dimas masih kayak dalam proses konseling Dimas merasa udah kayak udah cukup nih, bisa menemukan solusinya lebih cepat gimana kan, mungkin Dimas kurang teliti aja. Nah dari situ mungkin Dimas walaupun waktunya masih banyak bisa menyelesaikan proses konseling, tapi mungkin dari Dimas belum puas nih, belum cukup, mungkin ya nanti ada tambahan 5 sampai 10 menit bisa nanti diperjelas di kontrak waktu selanjutnya setelah ini. Oke, Dimas mungkin di posisi duduk Dimas dulu gimana, udah nyaman posisi juga? Udah nyaman Pak. Udah nyaman. Oh mungkin kalau gitu kita baca doa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Dimas ini dengan niat baik, permasalahannya juga selesai semua karena tidak ada paksaan dan sebagainya, dan direstui Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya Dim, silahkan untuk menceritakan apa permasalahannya yang sedikit tadi permasalahan sudah di spoiler, mungkin langsung Dimas secara detail menjelasin apa permasalahannya. Jadi gini Pak, permasalahannya tuh saya tuh nggak bisa menyesuaikan diri di lingkup pertemanan di kelas gitu. Nah ketika saya diajak temen ke kantin, itu saya selalu menolak dengan alasan saya masih belum selesai baca buku. Nah makanya itu saya kurang bisa menerima diri saya itu masuk ke pertemanan di situ, karena menurut saya pertemanan itu tuh banyak dampak negatifnya Pak. Banyak dampak negatifnya. Iya. Ya jadi Dimas. Sebelumnya Dimas sudah pernah mencoba mencoba masuk ke lingkup pertemanan
kelas Dimas sendiri belum? Udah saya coba Pak, cuman ya itu tadi apa tetap nggak bisa gitu, susah untuk menyesuaikan diri. Susah ya untuk masuk lagi. Lebih ke spesifikasi yang mana? Maksudnya dalam artian Dimas nih susah berteman sama anak laki-laki apa perempuan gitu aja? Gimana? Dua-duanya bisa, cuman pengaruhnya itu Pak yang saya takutkan. Pengaruhnya. Pengaruhnya itu banyak dampak negatifnya. Apa sih alasan Dimas sendiri belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kelasnya sendiri? Padahal Dimas ini udah kelas 3 loh, berarti 2 tahun yang lalu gimana cara Dimas menyesuaikan diri, apa adaptasi sebelumnya? Ya gimana ya Pak ya, mungkin ya itu tadi Masih apa kayak banyak dampak negatifnya bagi saya Dimas? mikirnya dampaknya tuh banyak banget Pak dari pertemanan di situ itu, dampak negatifnya. Kalau pandangan Dimas nih dampak negatif pertemanan apa aja sih? Ya misalnya Kayak pengaruh apa? kayak merokok, minum. bolos dari sekolah. Oh jadi ya Dimas ya merasa bahwa pertemanan di kelas Dimas tuh kayak apa ya, banyak dampak negatifnya dibanding positifnya. Iya betul Pak. Kira betul Dimas tadi, berarti banyak positif apa, banyak menurut Dimas sendiri nih. Dimas punya nggak sih temen satu kelas yang bener-bener apa ya, nggak berdampak negatif menurut Dimas sendiri? Ya mungkin ada Pak, 1-2 orang. Kriteria menurut Dimas sendiri gimana? Kriteria teman yang berdampak positif? Ya mungkin mengajak selalu berbuat baik. Apa saling apa simbiosis lah, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Nah betul. Berarti jadi sepertinya itu kriteria yang apa ya, kriteria dari Dimas yang bisa membantu lah, yang intinya yang apa, yang saling bantu membantu dan nggak banyak berpengaruh negatif untuk Dimas sendiri. Bener Dimas itu? Iya bener Pak. Mungkin Bapak sedikit menyimpulkan tentang perasaan tadi ya. Dimas sebenarnya Dimas nih punya keinginan kan untuk apa ya, untuk join ke lingkaran pertemanan Dimas sendiri, kelas Dimas sendiri maaf tadi, tapi karena Dimas mungkin udah mencoba, tapi dari diri Dimas sendiri merasa kalau apa ini ya, masih mempunyai apa ya, pikiran kalau apa teman itu malah kayak apa ya, kayak banyak pengaruh negatifnya. Bener Dimas? Iya bener. Gitu. Jadi mungkin ya Bapak sedikit bertanya, ini masih bertanya seputaran yang tadi permasalahan. Kira-kira Dimas ini ya, Dimas di suatu sekolah nih, padahal kayaknya Bapak lihat dulu SMP, kira-kira Dimas seperti ini juga nggak sih? Dulu waktu sebelum ini saya bisa Pak, mudah untuk menyesuaikan diri. Berarti teman-teman Dimas banyak yang apa ya, menurut Dimas banyak yang berdampak baik, berdampak positif gitu ya. Terus semisal nih ya, kira-kira Dimas diberi situasi, membayangkan situasi yang seperti apa yang mungkin membuat Dimas tuh mampu menyesuaikan diri, yang seperti apa? Hal positif Pak? Enggak, ini yang apa, maksudnya yang apa, pas situasi apa, situasi seperti Dimas kayak apa ya, banyak teman gininya gimana seperti ya seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Ya menurut saya ya harusnya punya teman yang positif gitu ya, dan berdampak positif bagi saya. Mungkin ada lagi Dim, maksudnya enggak selain itu kurang apa, itu aja? Sudah itu aja sih Pak. Itu aja Pak ya. Oke, kalau begitu mungkin sebelum lanjut Bapak
pada penyelesaian masalah Dimas ini Bapak akan menggunakan tahap exception question, yaitu pertanyaan pengecualian. Nah, adapun pertanyaan pengecualian itu, jadi teknik ini mengarahkan pada saat Dimas seperti apa Dimas merasa terbebas dan nyaman dalam suatu masalah, jika masalah tersebut tidak ada gitu loh, Dim. Bisa dimengerti, Dim? Iya, bisa, Pak. Oh. Yang mungkin apa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu nanti mengarah ke solusi penyelesaiannya, Dim. Jadi, langsung aja, Dim. Mungkin udah siap menjawab? Sudah siap, Pak. Relax, nyaman? Nyaman. Oke, langsung aja pertanyaan pertama ya, Dim. Bagaimana hidup Dimas berjalan saat bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Ya, menurut saya bakal seneng, Pak, karena mudah itu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Teman-teman juga pada enak sama saya. Baik. Yang selanjutnya, pada saat apa kamu bisa menyesuaikan diri Dimas sendiri, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Ya, ketika diajak orang lain untuk bergaul, ya untuk bersosialisasi dengan berbagai lingkungan lah, Pak. Baik. Selanjutnya, hal apa yang berbeda ketika masalah Dimas itu tidak terjadi? Kira-kira apa? Saya merasa sangat mudah gitu. Sangat mudah untuk bergaul dengan teman-teman, terkhususnya ya teman-teman yang di kelas. Apakah di hari sebelumnya Dimas mengalami kesulitan? Apa kan dulu SMP Dimas kayaknya nggak pernah melihat kesulitan. Gimana, Dim? Ya, sangat senang, Pak. Sangat senang. Maksudnya kamu kan SMP belum merasain apa-apa seperti SMA. Berarti sebelumnya ya nggak pernah merasain hal ini kan? Ya, baik. Terus selanjutnya, apa yang bisa memaksa kamu, Dimas, bergaul dengan lingkungan? Ya, saya harus berani, Pak. Harus ditanamkan rasa berani untuk bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman atau dengan lingkungan lainnya. Lanjut, ketika masalah diselesaikan, apakah yang kamu rasakan saat itu, Dimas? Kira-kira masalah selesai ini? Ya, kalau masalahnya selesai, saya ya senang, Pak, udah bisa menyelesaikan diri. Lega ya? Udah lega. Oke, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dari Bapak. Dan apabila disimpulkan, mungkin Dimas sebenarnya itu punya keinginan yang kuat kan untuk untuk kembali seperti SMP, waktu-waktu SMP, cuman banyak berdampak positif, tidak lagi seperti SMA yang berdampak negatif. Terus dengan lingkungan, namun ada beberapa hal bisa yang mendorong Dimas, semisal diajak ketika diajak mungkin Dimas bisa langsung gas aja gitu. Intinya Dimas berani. Ketika Dimas berani, mungkin penyelesaian tersebut akan lambat laut pikiran kayak negatif itu akan Dim, akan hilang gitu, Dim. Gimana, Dim? Ya, bisa, Pak ya. Jadi saya harus berani dan ya intinya harus membuang pikiran negatifnya. Iya. Bentar, Dim. Ada notif. Minum dulu, Dim. Iya, nanti. Pak. Nanti aja, Pak. Oke. Berarti nah itu, Dim. Jadi kamu ya harus punya rasa kayak dampak negatif sebisa mungkin dihilangkan. Terus Dimas harus berani. Sebenarnya kan banyak ini yang teman kelas yang mengajak gitu ya. Harus Dimas harus pikirannya harus intinya langsung ke positif gitu aja. Kalau masih negatif mungkin Dimas akan gagal terus. Jadi mungkin saya harus berani ya, Pak ya. Iya. Bergaul dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya dan membuang
pikiran negatifnya. Nah benar. Terus baik Dimas, berarti sudah tahu kan apa yang harus dilakukan Dimas untuk ke depan tentang permasalahan Dimas kali ini. Menurut Dimas merasa lega nggak sih? Apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah Pak, sekarang udah lumayan lega sih Pak. Berarti kan Dimas tahu apa yang terbaik untuk Dimas. Iya, Saat saya ini. udah tahu. Mungkin perlu nggak sih dikasih tugas tambahan, tugas rumah untuk Dimas? Bisa Pak, kira-kira tugasnya apa ya Pak? Jadi Dimasnya, maaf, jadi tugasnya tuh apa ya? Dia cuma sepele ya tadi yang Dimas omongin, berarti harus berani. Nantinya Dimas harus apa ya? Pikiran negatif tadi bisa dihilangin. Nanti 2-3 hari bisa disampaikan ke Bapak dan diceritakan gimana setelah melakukan solusi kegiatan tersebut. Gimana Dimas? Keberatan nggak? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Siap Dimas? Siap. Berarti siap. Terus kalau gitu ada pertanyaan lagi nggak, Dim? Mengingat waktu ya udah hampir 5 menit lagi habis. Saya rasa sudah cukup sih Pak. Udah cukup ya? Iya. Oke, baik Dimas, kalau gitu Bapak mungkin cukupkan sampai sekian konseling kali ini. Jika Dimas sudah merasa memiliki solusi sendiri, bisa memahami permasalahan sendiri, Bapak cukupkan sampai sini. Gimana Dim? Alhamdulillah. 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 Ya, Udah tahu apa solusinya, apa yang saya harus lakukan sekarang. ya baik. Terus Bapak terima kasih nih, Dimas sudah datang ke sini tanpa ada paksaan siapapun. Akhirnya Dimas berani masuk ruangan BK mempunyai masalah, langsung Dimas menceritakan kepada Bapak dengan sukarela, terbuka, dan itu tadi hal yang asal-asal tadi. Terus Bapak ya mohon maaf apabila sedikit tadi ada keliruan kata-kata tadi, mungkin yang menyinggung Dimas sendiri, kata-kata yang menyinggung Dimas. Ya, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Oke. Baik. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak ya. Iya, Belajar. nggak apa-apa. Udah selesai ini juga. Masih Pak ya? Ya. Hati-hati nih. Iya.